Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Angel. Ya, Selamat selamat malam. malam Pak Jules. Pak Jules, informasi yang kami terima bahwa tadi sore ini telah dilakukan olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan begitu Pak. Bagaimana proses olah TKP pada sore tadi Pak? Baik, jadi pertama-tama tentunya saya menyampaikan turut berduka cita terhadap korban yang meninggal, ya. Kemudian kami juga dari Polda Jawa menyatakan keprihatinan terhadap kejadian di kilometer 92B Tol Cipularang. Dalam hal ini juga saya sedikit meluruskan Mbak Angel mungkin bahwa olah TKP kejadian atau pasca kecelakaan lalu lintas kemarin tanggal 11 November kurang lebih sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat itu kita lakukan pada pagi hari tadi. Jadi tepatnya pada tanggal 12 November 2024 kita lakukan sebelumnya pengalihan arus, rekayasa arus lalu lintas dilakukan sejak pukul 7.45 sampai dengan 8.45. Jadi kurang lebih 1 jam kita melakukan pengalihan arus, kita keluarkan eh, kendaraan-kendaraan yang dari arah Bandung akan menuju ke Jakarta, yaitu melalui gerbang tol Cikamuning. Kemudian nanti melewati jalur arteri, kemudian masuk lagi bisa melalui exit tol gerbang tol Jatiluhur serta gerbang tol Sadang. Jadi ada dua gerbang tol yang disiapkan. Nah, khusus pelaksanaan olah TKP pada pagi tadi yang berjalan kurang lebih sejak pukul 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi tadi sudah dilakukan olah TKP yang dilakukan bersama-sama antara petugas kepolisian dari Satlantas Polres Purwakarta, kemudian personel Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat dan petugas kepolisian dari Korlantas Polri. Dan sejauh ini proses olah TKP yang tadi pagi telah diterapkan itu dengan menggunakan tentunya metode eh, TAA, ya, Traffic Accident Analysis. Nah, ada 4 faktor yang kita lakukan analisa, yang kita cermati. Di antaranya adalah faktor kendaraan, kemudian faktor pengemudinya sendiri, lalu ada faktor jalan dan faktor cuaca juga. Ini juga menjadi salah satu faktor yang kita cermati. Jadi dalam Baik. proses olah TKP tadi pagi, alhamdulillah, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik dan saat ini yang perlu saya informasikan juga kepada Mbak Angel dan pemirsa iNews, setelah tadi pagi dilakukan olah TKP dengan menggunakan metode TAA, pihak pengelola jalan tol untuk mengantisipasi kejadian berulang, terjadi kecelakaan kembali, maka sebelum kilometer 92 telah diberlakukan rekayasa satu arah. Jadi satu lajur yang dapat digunakan sehingga tentu ini mengurangi lajur jalan yang bisa digunakan pengguna Oke, jalan tol baik. sebagai alternatif. Baik, Pak Jules tadi menyampaikan bahwa ada sejumlah faktor yang dianalisis begitu ya, ada dugaan rembang pada kendaraan, kemudian faktor pengemudinya juga begitu, yang menjadi turut serta yang dianalisis untuk ditinjau lebih lanjut dalam olah TKP ini. Apakah sudah ada pemeriksaan Pak mengenai pengemudi dari truk yang diduga menyebabkan kecelakaan tersebut? Baik. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa dari evakuasi yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait, jadi kami menemukan ada 17 kendaraan yang terlibat, kemudian ada 29, kami ulangi, ada 30 yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Satu meninggal dunia dan 29 mengalami luka. Nah, untuk pengemudi kendaraan truk adalah merupakan salah satu yang mengalami luka, sehingga yang bersangkutan juga dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sejauh ini sudah dilakukan koordinasi antara Kapolres Purwakarta AKBP Lili dengan pihak rumah sakit,
ya. Nah, tentunya hal ini juga menjadi perhatian kita, di mana dalam penanganan itu telah dilakukan upaya-upaya yang ada, ya, termasuk tentunya bagaimana tindak lanjut dari proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak Polres Purwakarta, dalam hal ini selaku penyidik kecelakaan lalu lintasnya itu sendiri. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dari hasil koordinasi sampai dengan siang hari tadi antara pihak Kapolres Purwakarta dengan pihak rumah sakit, jadi jam 12 yang tadi juga masih dilakukan observasi oleh tim dokter yang menangani di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Nah, sore hari ini direncanakan apabila nantinya sudah tidak dilakukan observasi dan penanganan terhadap yang bersangkutan, maka akan langsung diserahkan kepada petugas kami dari Polres Purwakarta, sehingga bisa secepatnya kita lakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Begitu, Mbak Eni. Baik, Bapak, ini artinya bahwa sopir yang mengendarai truk tersebut masih dalam perawatan intensif ya Pak ya di rumah sakit, sehingga belum ada proses pemeriksaan mengenai kecelakaan ini kepada dugaan tersangka dari sang sopir ini Pak. Benar, Mbak Angel. Jadi sampai siang hari tadi, kurang lebih sampai jam 12 siang, memang saya mendapat informasi dari Kapolres Purwakarta yang bersangkutan masih dalam observasi dan dalam penanganan oleh pihak Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Nah, Baik. mudah-mudahan sore hari ini atau malam hari ini yang bersangkutan sudah lebih sehat, sudah bisa siap untuk mendapatkan perawatan secara berobat jalan barangkali, sehingga yang bersangkutan bisa diserahkan kepada kami pihak kepolisian untuk selanjutnya dapat secepatnya kita lakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Begitu, Mbak. Baik, kalau terbukti jika adanya dari pemeriksaan olah TKP dan juga pemeriksaan lainnya dari pihak kepolisian, jika terbukti lalai, apa yang tindak tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Baik, tentu ada faktor-faktor yang tadi juga menjadi menjadi analisa kita yang terus kita cermati. Nah, terkait dengan pembuktian ini juga tentu kita bekerja sama dengan instansi terkait, ya. Tentu ada Dinas Perhubungan dalam hal ini terkait dengan kondisi daripada kendaraan tersebut, dan juga ada pihak APM, akan pemegang merek sendiri. Nah, ini juga harus kita lakukan secepatnya, sehingga nanti dalam proses untuk menentukan akibat atau penyebab dari kejadian kecelakaan tersebut, kemudian menentukan pelakunya, maka kita akan secepatnya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan Baik. tentu kita juga mengharapkan kita juga secepatnya dapat memeriksa saksi yang ada di lokasi, baik pengemudi lainnya maupun mungkin penumpang ya yang ada yang turut serta dalam kejadian laka lantas tersebut. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tentunya kami harapkan proses dari pemeriksaan ini akan berjalan transparan dan menemukan titik temu. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Angel. Selamat sore.